5,5 juta dikumpulin buat ngeredit mobil, ngeredit motor. Nanti juga motor udah dikumpulin, ujung-ujungnya Avanza, ambil dulu mobil second. Itu kan struktur hidup kamu. Kalau Nabi itu pikirannya nggak kayak begitu. Bagaimana supaya bangsa ini diselamatkan? Tuhan ngomong ke saya langsung ya. Tuhan ngomong, saya itu masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia sebentar lagi. Makanya cara berpikir kamu harus kamu rubah kalau kamu mau nggak gembel lagi. Aku alhamdulillah nggak ini bang, nggak kredit apa-apa. Ini masalah internet bang. Gini loh, jangankan Nabi ya, kami punya ulama itu jaringannya itu harus dinomorsatukan. Apalagi dalam berdakwah. Jaringannya itu harus dinomorsatukan. Nah, Bang Luga tadi mengatakan seorang nabi. Terus Bang Luga dapat transferan, nomor rekening udah disebarkan. Tapi kenapa internet itu susah banget loh, Bang? Ibu padahal kita ya, kalau mau itu ujian buat kalian. Ujian buktinya kalian masih nafsu kok dengerin saya walaupun internet saya nggak, masih tetap aja nongkrong. Bukan. Masih tetap aja ditanya-tanya. Kan Ya, kalau udah tahu internetnya rusak ya udah. Ya buktinya saya internet rusak juga tiap kali saya diundang. Itu. Nih ada ini saudara Siman Abang nih ya. Nih mengatakan begini. Namanya Yiwa 77 Syiah Tuan Mauli. Blokir permanen, kamu akan mati dengan dosamu. Iya, saya memang akan mati. Kamu juga akan mati. Bang Luga juga akan mati. Yang jadi pertanyaan, Tuhanmu kok mati? Saya nggak mati. Saya nggak mati, saya pengangkatan. Oh, Bang Luga nggak mati. Ah, yaudahlah kalau gitu. Berarti saya mati, kamu mati, tapi Tuhanmu kok mati gitu loh. Katanya Tuhan, Mas segalanya, tapi kok mati Tuhanmu? Ya udah bangkit, udah naik ke sorga, udah bertahta. Tapi setidaknya kan pernah mati. Kok Tuhan pernah mati? Iya, tapi kan udah bangkit masalahnya. Nggak masalah kalau bangkit, Mas. Mati juga kalau bangkit nggak masalah. Justru bagus malah. Kata Tuhannya maha segala-galanya, kok mati? Mati kan dibilang udah bangkit menebus dosa. Iya, katanya kan Tuhan nggak ini maha segalanya, ya kan? Tuhan katanya, Tuhan ingat ya, Tuhan nggak bakal tidur katanya. Tapi Tuhan Bang Luga tidur, gimana dong? Iya, bukan itu. Oh, bukan itu. Apanya menilainya tidak seperti itu. Makanya kan ku bilang kamu harus di-upgrade dulu. Luga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Luga, saya ajarkan. Kalau ditanya seperti itu begini jawabnya, Lek Luga. Yesus saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, apalagi seorang Nabi Luga. Begitu. Nah, jadi kan saya udah bilang tadi kan. Saya udah bilang tadi kan. Sudah bilang kan? Daud aja. Sebentar. Ketika Daud menantang Goliat, itu seluruh bangsa Israel ketawa loh. Ketawa ngakak karena Daud itu pertama kecil badannya, kemerah-merahan, imut. Nggak mungkin dia ngelawan Goliat. Udah gitu menggembalakan cuma 2-3 ekor. Orang mah menggembalakan 7.000-an domba, 15.000 domba. Ini cuma 2-3 ekor, makanya seluruh bangsa Israel ketawa. Kurang ajar, udah kecil, miskin, gembel, nantang Goliat lagi, orang gila. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika Daud mengatakan di dalam nama Tuhan Allah Israel, aku akan memenggal kepalamu dan bangkaimu akan kuberikan makanan burung. Apa yang terjadi? Dibunuh itu Goliat, dipenggal kepalanya. Ketika Goliat sudah memenggal kepala Daud, apa yang terjadi dengan orang yang ketawa itu? Semua mereka nangis darah. Makanya jangan kita melihat orang hanya dari harta. Ketika lo melihat orang dari harta, lo udah kalah, lo nggak pantas di sorga. Lalu orang yang di sorga itu hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Iya, oke Bang. Kalau dikit-dikit, jangan khotbah woi. Di sini depan coba. Nggak mungkin lo di sorga. Bentar. Lo cocoknya di neraka aja. Bagaimana dengan agama Kristen yang lainnya tidak percaya Bang Luga Nabi? Kan dari tadi udah saya bilang berjuta-juta kali, Protestan dan Katolik itu beda sama karismatik. Masa harus gue ulang lagi sih? Banyak kok, ada juga karismatik yang nggak percaya Bang Luga Nabi. Gimana dong? Orang Protestan banyak bergereja di karismatik karena di karismatik musiknya bagus, ya, jemaatnya banyak yang kaya, hitung-hitung numpang hidup, tapi roh dan jiwanya tidak bertobat.
Bang Luga juga Ya netral iya, itu. secara tidak langsung dia Jauh kan? Saya ngomong bisa itu. berdebat. Saya sudah berdebat dengan Ustadz tahu. Ya, Enggak, Ustadz Bang Luga juga Motovita, numpang tapi hidup ya. seniornya si Jumat. Bang Luga juga Saya numpang sudah hidup. berdebat dengan Ustadz. Saya tuh bisa berdebat. Nggak mungkin saya numpang hidup karena saya Bang punya Luga bisa kemampuan dalam berdebat. berbicara. Bahasa Inggris aja saya bisa kok. Tapi memang Aduh. jadi nabi itu harus jujur, harus jujur. Ini Lek Luga ini jujur, bahasanya orang-orang Luga. apa ini orang-orang Kristen ini banyak numpang ya kan Lek Luga sama orang-orang karismatik ya kan Lek Luga. Betul. Betul itu. Ajaran yang diikutin, tapi maunya bergereja. Akhirnya ketahuan di Depak. Betul. Lihat tuh Erasto Makanya Sabono, Joshua Tapi Tewi kan sayangnya kemarin dari sudah GBI. diakui. Lah ini aja saya di Yayasan Karismatik, ini di Ungaran. Ini kan Yayasan Karismatik kan, rumah dua besar banget. itu. Oh, Lek Luga di Ungaran ya. Memang kalau saya cermati ya, debater yang mempunyai gelar nabi sekaligus rasul, yang pemberani, yang jujur, itu hanya Lek Luga saja. Kalau dibandingkan debater-debater Kristen yang lain seperti Wak Donat ya, Rudi Yohanes, terus Deki Ngadas, itu pecundang semua mereka memang. Jumpa sama umat muslim mereka ketakutan. Kalau Lek Luga kan dengan enjoy, dengan santai ya kan, jumpai penginjilan gitu. Tapi kalau mereka memang pengecut semua, entah kenapa Lek Luga itu pasti dicampakkan ke neraka itu kan, Lek. Nah iya kan, artinya kan dari gerak-gerik saya sudah menunjukkan saya bukan orang susah gitu. Buktinya saya santai aja kan, menginjil sana sini warawiri. Dari pergerakan gerak-gerik aja, keberanian itu kan mahal. Itu kalau di kurs ke dolar itu 7 miliar dolar as. Kita harus berpikirnya harus jauh. Jangan cuma kita ngelihat hanya sebatas ada nggak duit di kantong Luga. Ngapain gua ngantongin duit? Semua ini kan jemaat gua. Bener gak? Iya betul Lek Luga. Jadi memang apa ya, kalau Luga itu si Indah katanya bilang kau itu nabi palsu katanya itu. Masa katanya nabi itu terus biarin berjatuhkan lah. sama Kristen. Makanya kan itulah gunanya adanya neraka. Kalau nggak ada kalau nanti nggak ada orang seperti dia kan, neraka kan nggak ada lagi raungan penjeritan-jeritan orang-orang seperti itu. Makanya itulah gunanya dibikin Tuhan tuh neraka kekal, supaya mereka nggak ngerecokin di surga. Di bumi aja saya direcokin, saya juga nggak mau nanti dia masuk surga ngerecokin saya. Makanya dibikinlah tempat kekekalan, siksaan kekal. Disitulah mereka menjerit. Capek nanti saya di surga kalau didebatin terus sama orang gila kayak gitu. Tapi Perlu ada Lek Luga neraka. tapi itu penggenapan itu Lek Luga, yang dimana seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, pada saudaranya sendiri, dan di rumahnya sendiri. Nah, Lek Luga ini kan banyak ditolak nih di kekristenan ya kan. Nah, itu menggenapi nubuatan itu Lek Luga. Itu artinya tanda-tanda kenabian untuk Lek Luga itu benar adanya itu Lek Luga. Makanya orang-orang Kristen yang tidak mengakui Lek Luga ini sebagai nabi bagi mereka, wah itu neraka yang dengan penuh api, lautan dan belerang ya kan Lek Luga, dicampakkan ke rumah hantu ya kan Lek Luga, dicampakkan di rumah hantu di yang tahu Gunung Merapi kan, pernah lihat lahar Gunung Merapi nggak? Wah terus selalu nah, itu kayak di gitu TV tuh, itu Lek Luga. Nah itu persis kayak gitulah dimasukin orang ke situ. Gimana nggak menjerit? Ya jadi hanya itu yang hanya itu yang bisa. Muriwali, kalau Muriwali hanya lahar Gunung Merapi itulah yang bisa membayar setimpal. Kalau cuma di lahar itulah yang bisa lunas, ibarat kata tuh. Bayarnya udah lunas. Jadi kalau Rudi Yohanes, anak Bata itu kemana itu nanti? Ngotot lah. Yang suka berbantah-bantah itu ya udah di lahar itu lah. Dikasih tahu nggak nurut, ya udah mending langsung aja ke sana kan saya bilang. Oh ya Lek, saya ini masih penasaran ini Lek Luga, tentang bagaimana keadaan surga itu cuman itu di sana itu katanya Lek Luga tuh pernah mengesahkan ada mobil Lamborghini, mobil mobil-mobil Eropa yang terkenal yang jarang di Indonesia itu banyak di surga itu cuman itu Lek Luga. Semua yang ada bensin itu. Sebentar.
semua yang ada di dunia ini yang super canggih itu kan ngambil desainnya dari atas. Kayak Ferrari, Lamborghini itu kan ngambil desainnya kan dari sana dulu, baru di bumi ada. Semua yang ada di bumi itu di sana dulu duluan ada. Jadi kalau misalnya Itu pakai dibilang bensin? ada gedung, Itu bensin ya atau elektrik tentunya atau pakai listrik tuh? tentunya ada mungkin sistem cas yang sekali tombol langsung penuh gitu, kayak sistem cas baterai atau gimana. Oh, Kan berarti listrik di ya, aja. mobil listrik. Nah, bisa aja seperti itu kan. Yang pasti apa yang mobil paling canggih di bumi ya semua, bahkan lebih canggih di sana ada, lebih modern di sana gitu. Kalau di dunia Itu ini tukang kan bakso sama mie ayam, tukang bakso sama mie ayam itu cuman Lek Luga di surga itu. Dia apa dibuat dari apa itu? Ketika dia ya mie ayam bakso pasti daging. ada. Cuma kan konsepnya bukan gerobak, mungkin seperti restoran luar biasa indah gitu kan. Selamat sore. Selamat sore. Agama apa? Agama Kristen. Oh, Katolik Luga itu atau nabi kami, Protestan? nabi kami. Protestan. Luga itu nabi kami. Sudah dibaptis Islam belum, Bang? Iya, pengakuannya itu di konsili gereja mana, Pak? Pengakuannya. Gereja Betel Indonesia. Kau kan Katolik, nggak laku lah. Masalahnya kalau nggak dibaptis Islam di sini nggak diterima, Bang. Iya, kalau nggak dibaptis Islam langsung aja suruh telanjang. Kakek merah, ngapain gua jadi nabinya dia? Enak aja ya. Suruh TV telanjang, TikTok, suruh Anda jalan udah di Monas dibaptis Islam aja. belum? Saya disunat. Oh, disunat. Ah, main-main dia itu ketawa-ketawa begitu. Oke, silakan. Remeng, kamu bisa bermujizat apa enggak? Udah capek gue ngejelasin lo, kalau memang mau mati aja lah. Capek gue ngejelasin. Si Luga lagi capek ngobrol dia. Gini aja lah, lo nggak percaya lo mau ke neraka juga nggak apa-apa lah, gue udah ikhlas ngelepasin lo ke lahar Gunung Merapi sana. Sekali dua kali dikasih tahu nggak mau ya udah. Lek Luga, kalau untuk ini siapa Bang Framing ini, dia calon diletakkan di mana ini? Di neraka atau di surga ini? Kan beliau Bang Dia kan Framing itu percaya sama saya Nabi. Kalau percaya saya sebagai Nabi ya aman lah kondisi. Ntar kirim berat. Iya, iya. Itu kan belum Beras pun dikirim. Semua yang mengakui saya Nabi nanti dapat berat. Semua yang mengakui saya Nabi nanti dapat berat. Semua yang mengakui saya Nabi nanti dapat berat.